Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfansyuri Pulungan dengan NIM C1D1222015 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Bambang Purnomo SEMM dengan mata kuliah Strategic Management dan Business Valuation. Baiklah, di sini akan saya menjelaskan kasus di internet tentang strategi dan taktik perusahaan dan jelaskan perbedaan serta jelaskan bagaimana perusahaan tersebut mengimplementasikan manajemen strategi. Strategi dan taktik adalah dua konsep yang berbeda, tetapi saling terkait dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Strategi adalah rencana besar dan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Kedua, biasanya strategi berkaitan dengan visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan perusahaan yang menetapkan arah umum bisnis. Strategi seringkali bersifat luas dan abstrak, mencakup pemahaman tentang pasar, persaingan, keunggulan kompetitif, dan aliran pendapatan jangka panjang. Strategi membantu perusahaan untuk menentukan di mana mereka ingin berada dalam jangka panjang dan bagaimana mereka akan mencapai posisi itu. Sedangkan taktik adalah langkah-langkah spesifik yang diambil untuk mendukung pencapaian strategi yang lebih besar. Mereka cenderung bersifat lebih operasional dan terperinci daripada strategi, fokus pada aspek seharian dan atau tugas-tugas tertentu. Taktik seringkali berhubungan dengan penerapan strategi melalui kegiatan seperti pemasaran, penjualan, pengembangan produk, dan pengelolaan sumber daya manusia. Mereka ditunjukkan untuk memecahkan masalah sehari-hari dan memperbaiki kinerja dalam jangka pendek. Sekarang untuk memberikan contoh kasusnya dan bagaimana sebuah perusahaan mengimplementasikan manajemen strategi, yaitu contohnya perusahaan teknologi teknologi XYZ. Perusahaan XYZ memutuskan untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi dalam industri mereka. Strategi ini melibatkan fokus pada penelitian dan pengembangan yang intensif, investasi dalam talent kreatif dan teknis, serta kemitraan strategis dengan lembaga riset dan perguruan tinggi. Taktiknya untuk mendukung strategi tersebut, perusahaan mengadopsi beberapa taktik antara lain meluncurkan pusat inovasi internal yang fokus pada pengembangan produk baru dan pengembangan teknologi terdepan, membangun hubungan yang erat dengan universitas-universitas terkemuka untuk mendapatkan akses tentang penelitian terbaru dan bakat mahasiswa. Satu, membentuk tim lalu lintas fungsional yang bekerja secara kolaboratif untuk merancang dan mengimplementasikan seluruh inovatif, menerapkan sistem reward dan pengakuan untuk mendorong karyawan berkontribusi ide-ide baru. Implementasikan Implementasi manajemen strategi, perusahaan menerapkan manajemen strategi dengan menetapkan tujuan, membangun proses, mengkomunikasikan strategi dan tujuan, dan menggunakan sistem pengukuran kinerja untuk memantau kemajuan terhadap tujuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang kedua, saat ini banyak perusahaan yang bertransformasi ke arah digitalisasi menurut saya. Apakah ini salah satu langkah manajemen strategi? Jelaskan dan berikan contoh perusahaan yang melakukan transformasi ke digital. Ya, menurut saya transformasi digital seringkali menjadi bagian integral dari manajemen strategi perusahaan. Ini merupakan upaya strategis untuk mengadaptasi bisnis ke lingkungan yang semakin terhubung dengan berubah dengan cepat. Transformasi digital dengan mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan operasi pemasaran, layanan pelangganan, dan model bisnis secara keseluruhan. Berikutlah beberapa cara transformasi digital berkontribusi dalam manajemen strategi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi secara operasional. Perusahaan dapat menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalisasi proses internal, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Misalnya mengadopsi perangkat lunak manajemen rantai pasokan yang terintegrasi atau sistem manajemen inventaris yang canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dua, peningkatan pengalaman pelanggan dengan memanfaatkan data pelanggan dan solusi digital seperti platform e-commerce, aplikasi seluler, atau layanan pelanggan berbasis AI. Perusahaan dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan, memberikan pengalaman yang lebih personal, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, inovasi
ke produk dan layanan. Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, atau bahkan menciptakan pasar baru. Contohnya adalah perusahaan teknologi seperti Apple yang terus menghadirkan produk-produk inovatif seperti iPhone, iPad, Apple, and Watch. Ekspektasi ke pasar baru melalui platform digital, perusahaan dapat memperluas jangkauan mereka ke pasar baru, baik lokal maupun global, dengan lebih efektif. Contohnya adalah Amazon yang telah mengubah cara orang berbelanja secara online di seluruh dunia dan telah memperluas bisnis mereka ke berbagai bidang seperti layanan cloud, Amazon Web Service, atau konten digital, Amazon Prime, dan lainnya. Peningkatan analisis dan pengambilan keputusan. Data menjadi aset berharga dalam transformasi digital. Perusahaan dapat menggunakan analisis data yang canggih untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pasar, pelanggan, dan operasi mereka sendiri. Ini membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.